Bayangkan sebuah narasi yang begitu kuat, begitu melekat dalam benak banyak orang Indonesia, bahwa perekonomian negara ini dari hulu hingga hilir dikuasai oleh satu kelompok etnis. Sebuah narasi yang seringkali diwujudkan dalam frasa 9 naga, merujuk pada segelintir konglomerat Tionghoa yang dianggap mengendalikan roda bisnis. Narasi ini bukan hanya sekadar bisik-bisik di warung kopi, melainkan telah menjadi bagian dari wacana publik yang memengaruhi persepsi, bahkan kebijakan. Tapi benarkah demikian? Apakah ini sekadar mitos yang diwariskan secara turun-temurun? Atau ada akar sejarah yang kompleks dan berlapis di baliknya? Dan jika memang ada indikasi dominasi ekonomi, mengapa etnis Tionghoa yang secara demografis adalah minoritas bisa mencapai posisi tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali memicu perdebatan sengit, membelah opini, dan terkadang justru memperkeruh suasana tanpa memberikan pemahaman yang utuh. Pertanyaan ini bukan hanya tentang angka-angka ekonomi, persentase kepemilikan aset, atau daftar orang terkaya. Lebih dari itu, ini adalah pertanyaan tentang sejarah, politik, dan konstruksi sosial yang membentuk pandangan kita hari ini. Untuk memahami posisi etnis Tionghoa dalam ekonomi Indonesia modern, kita harus mundur jauh ke belakang, jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum kolonialisme Eropa tiba dan membentuk struktur masyarakat yang kita kenal. Kehadiran etnis Tionghoa di Nusantara bukanlah fenomena baru, apalagi mendadak. Mereka adalah bagian integral dari jaringan perdagangan maritim global yang telah berlangsung selama berabad-abad, menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, India, Timur Tengah, hingga Afrika. Seperti yang dijelaskan oleh Dennis Lombard dalam karyanya yang monumental, Nusa Jawa, Silang Budaya, pedagang-pedagang Tionghoa telah berinteraksi dengan masyarakat lokal di Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Bahkan ada indikasi lebih awal. Mereka datang bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai mitra dagang yang membawa komoditas berharga dari Tiongkok, seperti sutra, keramik, dan porselen, untuk ditukar dengan rempah-rempah, hasil bumi tropis, dan komoditas lain dari Nusantara. Pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Palembang, Banten, Tuban, dan Sunda Kelapa menjadi simpul penting tempat mereka berlabuh, berdagang, dan pada akhirnya menetap. Interaksi ini jauh melampaui sekadar transaksi ekonomi. Banyak pedagang Tionghoa yang kemudian memilih untuk tidak kembali ke tanah leluhur mereka. Mereka berasimilasi, menikah dengan penduduk lokal, dan membentuk komunitas multigenerasi yang kaya akan akulturasi budaya. Fenomena ini melahirkan apa yang kita kenal sebagai etnis Tionghoa peranakan, yang bahasanya, adat istiadatnya, bahkan agamanya, telah menyatu dengan budaya lokal. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga berkontribusi pada kehidupan sosial, budaya, dan bahkan politik kerajaan-kerajaan lama di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, etnis Tionghoa sudah memiliki keahlian dagang yang mumpuni, kemampuan membangun jaringan yang luas, dan adaptabilitas yang tinggi, yang menjadi fondasi awal bagi peran ekonomi mereka yang berkelanjutan. Jaringan kekerabatan dan kepercayaan yang kuat di antara mereka juga menjadi modal sosial yang tak ternilai dalam mengembangkan usaha. Ketika era kolonial tiba, terutama di bawah kekuasaan VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda, posisi etnis Tionghoa dalam perekonomian menjadi lebih kompleks, terstruktur, dan seringkali penuh paradoks. Belanda, dengan ambisi ekonominya untuk menguasai sumber daya dan jalur perdagangan, melihat potensi besar pada keahlian dagang, modal, dan jaringan yang telah dimiliki etnis Tionghoa. James R. Rush dalam bukunya Opium to Java, Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1860-1910 menjelaskan secara rinci bagaimana Belanda secara aktif memanfaatkan etnis Tionghoa sebagai perantara ekonomi. Mereka diangkat sebagai kapiten Cina untuk mengelola komunitas mereka sendiri dan diberi konsesi dalam berbagai sektor vital seperti pengumpulan pajak, monopoli candu, dan perdagangan komoditas tertentu. Posisi ini menempatkan mereka sebagai kelas menengah atau middleman antara penguasa kolonial yang berkuasa dan masyarakat pribumi yang mayoritas. Namun, posisi ini adalah pedang bermata dua yang tajam. Di satu sisi, etnis Tionghoa diuntungkan secara ekonomi dan administratif. Mereka mendapatkan akses ke modal, informasi pasar, dan perlindungan dari penguasa kolonial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan mengakumulasi kekayaan. Di sisi lain, mereka diisolasi secara sosial dan dicurigai oleh kedua belah pihak. Masyarakat pribumi sering melihat mereka sebagai kaki tangan penjajah yang menindas, sementara Belanda sendiri tetap memandang mereka sebagai asing yang perlu diawasi ketat dan dibatasi geraknya. Diskriminasi dilembagakan melalui sistem klasifikasi rasial yang ketat, yang dikenal sebagai divide et impera. Etnis Tionghoa ditempatkan di bawah golongan Eropa namun di atas golongan pribumi.
Mereka dipaksa tinggal di pemukiman khusus yang kita kenal sebagai pecinan, dan ruang gerak mereka dibatasi oleh sistem pas jalan, Passenstelsel, dan surat izin tempat tinggal, Wijikenkstelsel. Meskipun hidup dalam keterbatasan dan tekanan ini, etnis Tionghoa terus mengembangkan keahlian dagang mereka, membangun modal, dan memperkuat jaringan internal yang solid. Mereka menjadi tulang punggung perdagangan lokal, pengrajin terampil, dan penyedia jasa keuangan skala kecil yang vital bagi perekonomian kolonial. Ini adalah periode krusial di mana fondasi kekayaan dan keahlian bisnis mereka semakin terkonsolidasi, seringkali dalam kondisi yang penuh tekanan, diskriminasi, dan bahkan kekerasan seperti geger pecinan tahun 1740. Pengalaman ini membentuk mentalitas kewirausahaan yang tangguh dan kemampuan untuk bertahan dalam kondisi sulit. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, harapan akan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara sayangnya tidak sepenuhnya terwujud bagi etnis Tionghoa. Mereka justru kembali terperangkap dalam situasi ambigu, bahkan dengan cara-cara legal dan retorika politik yang diskriminatif yang diwarisi dari masa kolonial. Charles A. Koppel dalam Indonesian Chinese in Crisis secara detail mengulas bagaimana kebijakan-kebijakan pasca kemerdekaan, seperti Undang-Undang Kewarganegaraan 1958 dan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan 1955 antara Indonesia dan Tiongkok, menciptakan ketidakpastian hukum yang masif bagi etnis Tionghoa. Banyak dari mereka yang lahir dan besar di Nusantara, bahkan generasi ketiga atau keempat, dipaksa untuk membuktikan keindonesiaan mereka melalui proses birokrasi yang rumit, atau bahkan dipulangkan ke Tiongkok karena tekanan sosial dan politik. Ini adalah periode di mana sentimen anti-Tionghoa mulai dilembagakan oleh negara. Puncaknya adalah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 yang melarang orang asing, sebuah label yang seringkali ditujukan kepada WNI keturunan Tionghoa yang belum diakui sepenuhnya, untuk berdagang di pedesaan. Kebijakan ini, yang seringkali diiringi kekerasan massa, intimidasi, dan pengambilalihan paksa usaha, memaksa ribuan pedagang Tionghoa pindah dari pedesaan ke kota-kota besar. Ini secara tidak langsung mengkonsentrasikan modal, keahlian, dan jaringan bisnis mereka di perkotaan. Tanpa disadari, kebijakan diskriminatif ini justru mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka di pusat-pusat bisnis, sekaligus memperkuat stereotip eksklusivitas dan kekayaan yang terpusat di kota. Di era Orde Baru, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa mencapai puncaknya dengan pelarangan budaya, pengawasan ketat, dan upaya penghapusan identitas secara sistemik melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Namun, di tengah represi yang masif ini, muncul fenomena paradoks yang membentuk citra sembilan naga. Sejumlah kecil elit bisnis Tionghoa justru diakomodasi dan dilindungi oleh rezim Soeharto. Mereka menjadi konglomerat besar di bawah sistem patronase politik yang kuat. Richard Robinson dalam Indonesia, The Rise of Capital menganalisis secara mendalam bagaimana rezim Orde Baru membangun aliansi strategis dengan konglomerat Tionghoa seperti Liem Sioe Liong, Sudono Salim, Bob Hasan, Eka Cipta Wijaja, dan lainnya. Mereka mendapatkan fasilitas khusus, monopoli, dan perlindungan dari negara yang memungkinkan mereka membangun kerajaan bisnis raksasa di berbagai sektor, dari perbankan, properti, hingga industri manufaktur. Ini adalah periode di mana istilah sembilan naga mulai terbentuk dan menjadi populer, bukan karena kebetulan, tetapi karena adanya simbiosis politik ekonomi yang kompleks dan saling menguntungkan antara penguasa dan segelintir pengusaha. Namun, relasi ini sangat rapuh. Para konglomerat ini tetap tidak memiliki jaminan perlindungan sosial yang sejati dan seringkali dijadikan kambing hitam saat terjadi krisis ekonomi atau politik, seperti yang tragis terjadi pada kerusuhan Mei 1998, di mana etnis Tionghoa kembali menjadi target kekerasan massal. Reformasi 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru membawa angin segar dan harapan baru bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, pengakuan Konghucu sebagai agama resmi, dan penetapan Imlek sebagai hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarno Putri membuka kembali ruang ekspresi budaya yang telah lama terbungkam. Identitas Tionghoa kembali muncul di ruang publik, kelenteng direnovasi, barongsai tampil di mal, dan bahasa Mandarin mulai diajarkan lagi. Secara ekonomi, banyak warga Tionghoa pulih dan bahkan berkembang pesat. Mereka kembali menjadi pemain kunci dalam perdagangan, jasa, manufaktur, hingga sektor digital yang sedang berkembang pesat. Namun, pembebasan ini tidak serta-merta memulihkan rasa aman dan penerimaan sosial politik yang setara. Leo Suryadinata, salah satu pakar terkemuka tentang etnis Tionghoa di Indonesia,
dalam The Ethnic Chinese in Indonesia, A Reprisal, menyoroti paradoks ini dengan tajam. Meskipun secara formal hak-hak mereka diakui dan secara ekonomi mereka berkontribusi besar pada pembangunan nasional, stereotip lama masih mengakar kuat di benak sebagian masyarakat. Narasi Cina penguasa ekonomi, Cina komunis, atau Cina kafir masih sering muncul, terutama di ruang digital atau saat momen politik yang memanas. Ini menunjukkan bahwa perubahan legal tidak selalu diikuti oleh perubahan sosial yang mendalam. Keterwakilan etnis Tionghoa di parlemen dan posisi strategis pemerintahan masih relatif rendah. Kasus seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menghadapi penolakan keras karena identitas ras dan agamanya, meskipun memiliki rekam jejak yang baik, menunjukkan bahwa identitas ras dan agama masih menjadi hambatan politik yang signifikan. Kenangan pahit kerusuhan Mei 1998 juga masih menghantui banyak keluarga Tionghoa, dengan belum adanya penyelesaian hukum yang tuntas bagi para korban. Ini menunjukkan bahwa kewargaan formal tidak otomatis berarti penerimaan sosial politik yang utuh dan rasa aman yang permanen. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita. Mengapa etnis Tionghoa sering dianggap menguasai perekonomian Indonesia? Dan apa sebenarnya fenomena 9 naga itu? Sejarah yang telah kita telusuri menunjukkan bahwa keahlian dagang dan jaringan mereka telah terbangun sejak lama, diperkuat oleh posisi ambigu di era kolonial, dan terkonsolidasi di era Orde Baru melalui sistem patronase politik yang unik. Faktor-faktor historis ini memang memberikan mereka keunggulan komparatif dalam dunia bisnis. Namun, penting untuk diingat bahwa narasi 9 naga atau dominasi ekonomi seringkali menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks dan berpotensi menyesatkan. Tidak semua etnis Tionghoa kaya. Ada jutaan dari mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, bekerja sebagai buruh, petani, atau pedagang kecil di berbagai sektor. Kekayaan yang terkonsentrasi pada segelintir konglomerat adalah hasil dari sistem politik ekonomi yang memungkinkan hal itu, di mana akses dan koneksi memainkan peran besar, bukan semata-mata karena etnisitas. J. A.C. Mackey dalam The Chinese in Indonesia, 5 Essays mengingatkan kita bahwa generalisasi semacam itu berbahaya dan tidak akurat. Ini mengabaikan keragaman internal yang luas dalam komunitas Tionghoa, dan seringkali digunakan sebagai kambing hitam untuk masalah ketimpangan ekonomi yang lebih luas, yang sebenarnya disebabkan oleh faktor struktural dan kebijakan, bukan etnisitas. Narasi ini juga seringkali mengaburkan fakta bahwa banyak pengusaha non-Tionghoa yang juga sangat sukses dan berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia adalah hasil kontribusi dari berbagai etnis dan golongan, dengan dinamika yang jauh lebih kompleks daripada sekadar dominasi satu kelompok. Mengaitkan kekayaan atau kegagalan ekonomi semata-mata dengan etnisitas adalah bentuk stereotip yang bisa memicu sentimen negatif, diskriminasi, dan memecah belah persatuan bangsa. Ini adalah cara berpikir yang dangkal dan tidak adil. Sejarah etnis Tionghoa di Indonesia adalah cerminan kompleksitas bangsa ini. Sebuah sejarah yang penuh kontribusi, namun juga diwarnai diskriminasi, trauma, dan perjuangan panjang untuk diakui sepenuhnya sebagai bagian integral dari bangsa. Memahami akar sejarah ini secara utuh, dengan segala nuansa dan paradoksnya, adalah langkah pertama yang krusial untuk membongkar mitos dan stereotip yang masih bertahan hingga hari ini. Penting bagi kita sebagai warga negara untuk melihat setiap individu berdasarkan kapasitas, integritas, dan kontribusinya, bukan berdasarkan etnisitas, agama, atau latar belakang lainnya. Perekonomian yang adil, inklusif, dan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya satu kelompok. Dengan memahami sejarah secara utuh, dengan segala pahit manisnya, kita bisa membangun Indonesia yang lebih toleran, adil, dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber perpecahan.